Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang analisis konflik. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Hani Latifah, NIM 141919014. Yang kedua ada Maharani Sabila Ananda Putri, NIM 141919015. Yang ketiga Nur Tarbiyah, NIM 141919019. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan instruksional. Di sini materinya bertujuan untuk membahas tentang teori permainan dan teori keagenan. Teori permainan berusaha untuk membuat model dan memprediksi outcome konflik antara individu secara rasional. Pentingnya konsekuensi ekonomi dikarakteristikan sebagai konflik. Ada dua kontrak yang penting, yaitu kontrak pegawai atau antara perusahaan dan manajernya, dan lending kontrak atau antara perusahaan dengan lenders. Yang selanjutnya ada pemahaman teori permainan. Di sini Kartono 1994 menjelaskan bahwa teori permainan atau game teori merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Selanjutnya adalah model permainan non-kooperatif dari konflik manajer investor. Konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat dimodelkan dengan suatu permainan karena keputusan menginginkan perbedaan konstituensis. Teori permainan memberikan kerangka formal untuk mempelajari situasi konflik dan untuk prediksi keputusan. Teori permainan yang non-kooperatif memberikan model situasi konflik yang sering berada di antara perbedaan konstituensis dari pengguna laporan keuangan. Model teoritis permainan yang sangat mudah menggambarkan bahwa standar akuntansi setting body gagal mempertimbangkan interes semua konstituensis yang dipengaruhi oleh pilihan kebijakan akuntansi dalam merekomendasikan penerapan yang sulit. Selain itu, analisis konflik dapat digunakan untuk memeriksa kondisi di bawah standar yang mungkin atau tidak mungkin diinginkan, karena di bawah beberapa kondisi perusahaan mungkin didorong untuk mengeluarkan informasi yang bergerak yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya ada beberapa model teori permainan kooperatif. Pentingnya kerjasama adalah karena permainan-permainan dalam suatu situasi permainan yang dapat melakukan permuafakatan di mana mereka percaya sebagai sesuatu yang mengikat. Setiap permufakatan tersebut dikatakan sebagai kontrak. Hal itu merupakan permufakatan kontrak yang mempunyai pengaruh terhadap akuntansi. Model ini dapat diterapkan pada kontrak tertentu. Ada dua jenis kontrak, yaitu kontrak pegawai yang menyangkut kepentingan perusahaan dengan manajer puncak dan lending kontrak yang menyangkut kepentingan antara manajer dengan kreditur. Sedangkan teori keagenan merupakan cabang dari teori permainan yang mempelajari pendesainan kontrak berdasarkan motivasi agen secara rasional terhadap kepentingan prinsipal ketika kepentingan agen berlawanan sebaliknya dengan prinsipal. Saya akan menjelaskan tentang implikasi teori keagenan dalam akuntansi. Tujuan penelitian ini untuk menguji teori akuntansi positif dengan menganalisis pengaruh komite audit, komisaris independen terhadap manajemen laba melalui pengujian hipotesis utang, motivasi bonus terhadap manajemen laba dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan analisis data model regresi informasi, dan hasil penelitian menegaskan bahwa komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit memiliki pengaruh
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan motivasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba serta motivasi utang. Motivasi utang ini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan, komisaris independen, komite audit, motivasi bonus, motivasi hutang, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi yang dikembangkan dalam teori akuntansi positif tidak relevan dengan manajemen laba. Berikutnya, saya akan menjelaskan rekonsiliasi teori efisiensi pasar saham. Teori efisiensi pasar saham merupakan pasar modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisiensi pasar meliputi efisiensi internal dan eksternal. Profesor Eugene Fama membagi efisiensi pasar dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, the weak efficient market hypothesis. Efisien dikatakan lemah karena dalam proses pengambilan keputusan jual beli investor menggunakan data harga saham dan volume masa lalu. Yang kedua, the semi-strong efficient market hypothesis. Efisien pasar dikatakan setengah kuat karena dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham, investor menggunakan harga masa lalu, volume masa lalu, dan semua informasi yang dipublikasikan seperti laporan keuangan tahunan, pengumuman bursa, informasi keuangan internasional, peraturan perundangan pemerintah, peristiwa politik, peristiwa hukum, peristiwa sosial, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Yang terakhir, nomor 3, the strong efficient market hypothesis. Efisiensi pasar dikatakan kuat karena investor menggunakan data yang lengkap, yaitu harga masa lalu, volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi privat yang tidak dipublikasikan secara umum. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah paham atau mungkin salah kata, mohon untuk dimaafkan.